Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Sekarang, teori yang paling terkenal tentang teori bagaimana universe, alam semesta terbentuk, kita sebut dengan teori Big Bang. Nah, gini nih kira-kira. Jadi pada awalnya, kita itu dimulai dengan sebuah titik yang sangat kecil sekali, dan ketika ledakan Big Bang itu terjadi, tada, titik yang sangat kecil membesar, membesar, dan menjadi dunia yang kita ketahui seperti sekarang ini. Nah, ketika saya membayangkan ini, namanya kan Big Bang atau ledakan besar. Explosion itu ledakan. Kamu bisa bayangin sebuah ledakan yang besar banget. Jadi sebuah titik itu meledak, dan ketika meledak keluar, lalu materi yang meledak itu mulai terkondensasi gitu. Nanti dia akan menjadi galaksi, supercluster, terus bisa planet-planet yang lain juga, dan akhirnya kita pun mendapati dunia yang seperti sekarang ini. Tapi model ini tuh digunakan untuk memvisualisasikan Big Bang, juga memiliki masalah nih teman-teman. Pertama, kalau kita bicara soal Big Bang nih, kita tuh nggak bicara tentang materi, massa, atau materi dari suatu titik, tapi kita berbicara tentang pembesaran ruang. Kita nggak hanya berbicara tentang dalam ruang, seperti pembesaran massa secara fisik. Kita berbicara tentang ruang itu sendiri. Kalau kamu memiliki model yang seperti ini, semuanya membesar. Dia akan membesar, besar, 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 dan apakah membesar itu akan menjadi sesuatu? Mungkin mungkin bagian terjauh dari materi yang ada di sini itu adalah sebuah ruangan. Bagaimana ruangan itu tuh bisa membesar gitu. Dan ide lain dari Big Bang itu menyeratkan kalau hal terjauh yang menjadi batas dari alam semesta. Apakah alam semesta itu punya batas? H itu batas. Dan jawaban untuk pertanyaan ini harus kita singkirin dulu nih teman-teman. Karena alam semesta itu, pertama, dia tuh gak terbatas. Dan kedua, gak ada yang di luar dari ruang itu. Kita tidak membesar menjadi ruangan lain. Nah, saya akan menjelaskan itu kayak gini. Cara terbaik analoginya adalah, misalnya nih saya punya ruangan 2 dimensi, 2 dimensi, yang memiliki area yang terhingga. Finite itu terhingga. Finite area yang terhingga. Jadi dia berhingga dan dia tidak memiliki tepi. No edge. Edge itu tepi. Jadi gimana sih saya itu akan membuat sebuah ruang yang memiliki area yang berhingga tapi nggak punya tepi, nggak ada sudut-sudutnya itu. Misalnya nih kotak nih ada kan sudut-sudutnya gitu. Gimana kalau misalnya ruang dimensinya itu adalah sebuah bulat gitu. Nih saya gambar, dia adalah sphere atau bulat. Gini. Kira-kira ya beginilah ya. Jadi dia itu memiliki area, bayangin aja kayak balon gitu. Ini saya jadi mungkin atau sebuah bubbles, gelembung atau bumi. Kamu memiliki luas yang berhingga tapi nggak ada tepinya. Jadi kalau kamu terus berjalan ke arah mana saja, misalnya ke sini satu arah kan, kamu akan kembali lagi nih kepada awal yang sama dari sisi yang sebaliknya gitu. Sekarang coba bayangin nih, ada ruangan 3 dimensi, ciri-cirinya sama, luasnya berhingga, terus dia juga no edge, nggak ada sisi. Terus kita geser dulu. Nah, saya akan gambar di sini. Coba pikirin sebuah ruangan yang bentuknya dia adalah 3 dimensi. Nah, areanya itu berarti udah nggak jadi area karena 3 dimensi, dia menjadi volume. Berarti finite, salah. Finite terhingga volume, jadi volumenya berhingga. Dan seperti biasa tidak bertepi, no edge gitu. Kalau misalnya kubus nih ya, tuh kan, nih dia emang punya volume yang terhingga, cuma dia ada tepinya, jadi nggak mungkin. Gimana kalau misalnya bola? Coba pikirin, jadi dia sebuah benda 3 dimensi, volumenya terhingga tapi nggak punya tepi gitu.
sama kayak yang dalam dua dimensi. Nah, kita analogikan sebuah ini adalah sebuah bola, teteretet, gini nih. Ya emang agak susah untuk membayangkan sebuah ruangan tiga dimensi ini, tapi eh yang sebelah ini adalah dua dimensi nih ceritanya. Terlihat gambar kan? Nah, tapi nih, jadi dia ini permukaannya dua dimensi. Jadi kalau misalnya kamu ke sana atau ke sana, nah kemanapun kamu ya akan kembali ke titik yang sama lagi dari arah yang berlawanan gitu. Jadi ini yang sebelah kiri ini adalah tiga dimensi, permukaan tiga dimensi, tapi permukaannya dua dimensi tapi bolanya tiga dimensi. Kalau yang baru ini permukaannya tiga dimensi tapi bolanya udah nggak tiga dimensi tapi empat dimensi gitu. Jadi dia ini sebuah bentuk tiga dimensi, permukaannya yang tiga dimensi dengan bola yang empat dimensi. Jadi coba kamu bayangin, ini ceritanya, ini bentuk dari si alam semesta kita ya. Meskipun sebenarnya sih kita juga nggak tahu bentuk yang sesungguhnya itu gimana, tapi sejauh ini kira-kira bentuk yang bisa kita rekayasa itu kayak gini gitu. Oh ya, kita benar-benar nggak tahu nih ya bentuk alam semesta itu kayak gimana. Terus tentang volumenya berhingga atau enggak itu juga cuma asumsi aja. Tapi kebanyakan orang-orang itu percaya kalau alam semesta itu volumenya terhingga, meskipun ya kita tahu sendiri kalau besarnya itu sangat 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 besar sekali gitu. Jadi kalau bayangin dari teori Big Bang, si bentuk alam semesta kita itu bentuk permukaannya tiga dimensi tapi bolanya empat dimensi. Nah, kayak gini ya ceritanya. Sekali lagi, ini ceritanya bola empat dimensi ya. Ini aku nggak bisa gambar empat dimensi soalnya, maaf ya. Jadi kalau misalnya kamu ada di permukaan bola nih, kalau kamu ke arah sini, kamu akan kembali lagi dari arah yang baliknya, tapi di posisi yang sama juga. Kalau ke atas, kamu juga ketemu lagi dari bawah gitu. Jadi kalau ke arah mana aja, asalkan lurus, nanti kamu akan kembali ke posisi awal. Jadi kamu tuh muterin alam semesta itu. Tapi gak mungkin karena alam semesta itu besar sekali, dan cahaya sendiri pun untuk berputar mengelilingi dia akan perlu waktu yang amat sangat lama banget. Dan sekali lagi, karena si alam semesta itu selalu membesar dan membesar kecepatannya itu sangat besar, jadinya si cahayanya tuh nggak bisa kembali gitu. Nah, kita kan bicara tentang permukaan tiga dimensi nih. Jadi kalau misalnya teori itu benar, kalau alam semesta itu tiga dimensi permukaannya dan bolanya empat dimensi, artinya kalau misal kamu menuju ke atas, jadi kalau ke atas terus kayak gini. Bentar, pakai ilustrasi. Kalau misalnya kamu ke atas, terus nanti kamu akan kembali ke titik yang awal tapi dari bawah. Terus kalau misalnya kamu ke arah kanan, nanti kamu kembali lagi tapi dari kiri. Terus kalau misalnya kamu ke arah masuk ke dalam layar, nanti kamu kembali ke titik yang sama tapi dari luar layar arahnya gitu. Karena alam semesta itu selalu mengembang gitu. Oh ya, balik lagi ke pertanyaannya tentang masalah Big Bang ini. Tentang alam semesta itu selalu mengembang. Dia itu bukan mengembang ke suatu ruang, tapi alam semesta sealam semestanya itu mengembang semuanya. Contohnya kayak gini nih. Salah, sorry. Tergambar bentar, pakai putih ya. Ini terus ada yang titik kecil ini misalnya waktu mulai si Big Bang, terus nanti dia akan jadi si bulatan putih ini. Jadi dia tuh habis setelah beberapa waktu setelah si Big Bang itu dia akan membesar. Nah, akhirnya dia akan jadi sebesar ini gitu kan. Nah, mungkin sekarang pertanyaannya, apa sih yang ada di luar alam semesta itu? Tapi enggak, kita kan udah bilang kita tuh ngebicarain tentang tiga dimensi alam semesta, dan gak ada lagi ruang yang selain si alam semesta ini. Pokoknya ruangan kita cuma segitu aja, cuma sealam semesta. Dan ini kan permukaan apa sih, tiga dimensi.
permukaan dari tiga dimensi si alam semesta ini nih, dia tuh selalu ngembang, teman-teman. Jadi nggak akan ada lagi ruangan di luar alam semesta yang bentuknya tiga dimensi ini, gitu. Nah, tapi saya akan ngebahas di video selanjutnya kalau tentang kenapa sih teori Big Bang itu teori yang paling bagus. Oh ya, nih ya, untuk lebih gampangnya kamu bisa bayangin nih. Jadi ceritanya ini adalah gelembung. Nah, dari gelembung itu ada permukaannya berdekatan kan. Lalu si gelembung itu ditiup. Nah, nanti gelembung makin besar. Jarak antar permukaan, misalnya ada aku gambar 3 titik aja deh ya. Nah, si titik-titik ini, nah, dia akan semakin menjauh satu sama lain gitu. Dari apapun. Jadi bukan dia itu menjauh dari tengah, tapi dia menjauh berdasarkan satu sama lain gitu. Jadi cuma sampai situ aja. Nanti kita lanjutin lagi di video yang selanjutnya. Dadah. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.